Halo, Assalamualaikum Pujang P3K sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K bidang kompetensi sosiokultural bagian ketiga beserta pembahasan lengkapnya. Bagian pertama sama bagian kedua bisa dilihat di channel YouTube kita, yaitu Kelas Ilmu. Nanti saya tampilkan linknya di deskripsi. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Berikut adalah beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi, kecuali titik-titik. A. Interaksi sosial memakai alat yang canggih. B. Interaksi sosial bersifat primer dan langsung. C. Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain. D. Interaksi sosial tidak mengalami halangan atau pembatasan. Atau E. Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi, yaitu yang pertama, interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain. Yang kedua, interaksi sosial tidak mengalami halangan atau pembatasan. Yang ketiga, interaksi sosial bersifat primer dan langsung. Dan yang keempat, frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Interaksi sosial memakai alat yang canggih. Ini yang kecuali ya. Soal nomor 2. Perubahan terjadi pada suatu kelompok masyarakat dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya, merupakan ciri-ciri perubahan sosial budaya dari titik-titik. A. Imitatif. B. Berkelanjutan. C. Penggolongan watak. D. Hubungan kausalitas. Atau E. Disorganisasi sementara. Terdapat 5 cara-cara dari perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama, imitatif. Maksudnya adalah perubahan terjadi pada suatu kelompok masyarakat dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, imitatif. Hal ini terjadi karena setiap masing-masing kelompok akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Yang kedua, berkelanjutan. Masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan, bisa secara cepat ataupun lambat. Ciri-ciri selanjutnya adalah yang ketiga, penggolongan watak. Ciri-ciri dari penggolongan watak dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, antara lain perubahan struktur, proses sosial, segmentasi, dan perubahan struktur kelompok. Yang keempat, hubungan kausalitas adalah proses perubahan sosial budaya terjadi pada bidang material dan imaterial, sebab keduanya memiliki hubungan timbal balik. Yang kelima, disorganisasi sementara. Maksudnya adalah suatu keadaan yang tidak stabil. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Gitu ya. Soal berikutnya. Semua perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi sistem sosial merupakan definisi dari perubahan sosial budaya menurut titik-titik. A. Max Weber. B. Kingsley Davis. C. Samuel Kuning. D. Selo Sumarjan. Atau E. J. L. Gillin dan J. P. Gillin. Terdapat beberapa pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Perubahan sosial budaya adalah sebagai perubahan situasi dalam masyarakat sebagai dampak dari adanya ketidaksamaan unsur-unsur di dalamnya. Yang kedua, Samuel Kuning. Perubahan sosial budaya katanya adalah sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan sosial yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, Selo Sumarjan. Perubahan sosial budaya adalah semua perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi sistem sosial.
Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, Selo Sumarjan. Kalau untuk Kingsley Davis, perubahan sosial budaya katanya adalah sebagai suatu perubahan yang meliputi segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin, perubahan sosial budaya katanya adalah sebagai variasi dari cara-cara atau mode hidup yang telah diterima. Gitu ya. Soal nomor 4. Seseorang akan dihargai apabila ia melakukan tindakan yang terpuji dalam masyarakat. Hal itu merupakan fungsi tata kelakuan dalam masyarakat dalam bentuk titik-titik. A. Mengatur perilaku kolektif. B. Mengatur hak asasi individu. C. Memperkuat solidaritas dalam masyarakat. D. Memberi batas-batas pada perilaku individu. Atau E. Mengidentifikasi identitas individu dengan kelompoknya. Tata kelakuan berfungsi untuk mengidentifikasi identitas individu dengan kelompoknya. Di satu pihak, tata kelakuan memaksa anggota masyarakat agar menyesuaikan perilakunya dengan tata kelakuan yang berlaku di masyarakat. Di lain pihak, tata kelakuan mengatur agar masyarakat menerima seseorang yang telah berperilaku sesuai dengan tata kelakuan masyarakat. Misalnya, seseorang akan dihargai apabila ia melakukan tindakan yang terpuji dalam masyarakat. Jadi jawaban tepat di sini adalah yang E. Mengidentifikasi identitas individu dengan kelompoknya. Nomor 5. Yang bukan merupakan faktor internal pada perubahan sosial budaya adalah titik-titik. A. Inovasi teknologi. B. Bencana alam. C. Terdapat pemberontakan. D. Adanya perubahan jumlah penduduk. Atau E. Ada konflik dalam anggota kelompok. Faktor internal pada perubahan sosial budaya antara lain. Yang pertama, inovasi teknologi. Yang kedua, terdapat pemberontakan. Yang ketiga, adanya perubahan jumlah penduduk. Yang keempat, ada konflik dalam anggota kelompok. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, bencana alam. Ini yang bukan ya. Kalau bencana alam itu termasuk faktor eksternal pada perubahan sosial budaya. Yang antara lain, globalisasi, bencana alam, adanya peperangan. Itu dia faktor eksternalnya. Soal selanjutnya, dalam satu kelompok sosial, kalangan pengusaha menduduki lapisan teratas, kemudian lapisan di bawahnya adalah kalangan buruh tidak tetap dan karyawan tetap. Lapisan sosial yang berlaku dalam kelompok tersebut didasarkan pada kriteria titik-titik. A. Keharusan membuat keputusan. B. Wewenang membuat keputusan. C. Tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan. D. Kesepakatan menjalankan keputusan bersama. Atau E. Kewibawaan individu dalam pandangan warga lain. Dalam satu kelompok sosial, kalangan pengusaha menduduki lapisan teratas. Kemudian lapisan di bawahnya adalah kalangan buruh tidak tetap dan karyawan tetap. Lapisan sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut didasarkan pada kriteria tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan. Orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan berpendapatan sangat kecil berarti menduduki lapisan bawah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan. Soal berikutnya, nomor 7. Perilaku memberi hormat pada orang yang lebih tua, mencium tangan orang tua sebelum bepergian, berkata lemah lembut dan membuang sampah pada tempatnya adalah contoh titik-titik. A. Usage. B. Mores. C. Custom. D. Laws atau E. Folkways. Mari kita bahas satu persatu. Mores atau tata kelakuan adalah norma yang bersandar pada filsafat ideologi atau ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Misalnya berjudi, berzina, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, laws atau hukum merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis. Yang ketiga, folkways atau kebiasaan.
Cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Misalnya, perilaku memberi hormat pada orang yang lebih tua, mencium tangan orang tua sebelum bepergian, berkata lembut, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, folkways. Kalau usage adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Misalnya, cara memegang gelas ketika minum. Kalau custom atau disebut juga adat adalah norma yang tidak tertulis tapi sangat kuat dan mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat akan menderita. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian. Gitu ya. Soal nomor 8. Talcott Parson melihat masyarakat diibaratkan organ tubuh manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Maka masyarakat pun memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Konsep perubahan sosial budaya yang diterapkan oleh Talcott Parson termasuk pada teori titik-titik. A. Siklus, B. Konflik, C. Fungsional, D. Evolusioner, atau E. Non-evolusioner. Konsep yang berkembang dalam teori perubahan sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, teori konflik. Penganut teori ini salah seorangnya adalah Ralph Dahrendorf, mempercayai bahwa dalam setiap masyarakat, beberapa anggotanya akan menjadi korban pemaksaan oleh anggota yang lainnya. Yang kedua, teori fungsional. Pengikutnya adalah Talcott Parson, melihat masyarakat diibaratkan organ tubuh manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Maka masyarakat pun memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, fungsional. Kemudian yang ketiga, teori evolusioner. Teori yang percaya bahwa manusia berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. Kemudian yang keempat, teori siklus. Pada teori ini dikatakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Pada semua kehidupan akan mengalami kemajuan dan kemunduran. Lalu yang kelima, teori non-evolusioner. Salah seorang pengikutnya adalah Gerhard Lenski, menyatakan masyarakat bergerak dalam serangkaian bentuk masyarakat seperti bertani, berburu, berdasarkan bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gitu ya. Soal berikutnya, perhatikan nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, tata nilai. Yang kedua, tata moral. Yang ketiga, tata laku. Yang keempat, tata vital. Yang kelima, tata sosial. Dan yang keenam, tata material. Pertanyaannya, berdasarkan nilai-nilai di atas yang merupakan struktur sistem sosial budaya Indonesia merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 4, dan 6. C. 1, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 6. Atau E. 1, 3, dan 5. Struktur sistem sosial budaya Indonesia merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah yang pertama, tata nilai. Meliputi nilai moral, nilai agama, nilai vital, nilai kebenaran, dan nilai material. Yang kedua, tata laku. Berpedoman pada norma yang berlaku, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma adat istiadat, norma hukum, kesopanan, dan lain-lain. Yang ketiga, tata sosial. Sistem pengayoman yang mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, 1, 3, dan 5. Nomor 10. Meniru mode pakaian yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, gaya bicara, mode rambut dicat pirang, dan adat sopan santun pergaulan orang barat merupakan wujud titik-titik. A. Reformasi. B. Globalisasi. C. Modernisasi. D. Westernisasi. Atau E. Mondialisasi.
Pertanyaan nomor 10 ini kita jadikan PR aja ya. Ini gampang kok ini. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan prediksi soal-soal P3K kompetensi sosiokultural pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.